Kacang hijau merupakan tanaman jenis legum atau kacang-kacangan yang terpenting ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau dikenal sebagai salah satu tanaman penutup tanah yang telah dibudidayakan sejak puluhan dekade di Bangladesh serta banyak negara lain seperti di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Kacang hijau adalah sumber protein dan serat yang baik untuk tubuh. Selain protein dan serat, kacang hijau juga mengandung beragam nutrisi vitamin dan mineral seperti asam folat, magnesium, karbohidrat yang tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Kacang hijau sendiri dapat tumbuh optimal pada tanah yang memiliki pH 6-7, bertekstur tanah liat berlempung serta aerasi dan drainase yang baik. Jika berbicara mengenai iklim yang sesuai, kacang hijau dapat tumbuh di daerah yang dengan temperatur sekitar 25-35 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 50-89%. Tahapan dalam budidaya kacang hijau yaitu sebagai berikut. Pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menunjang tumbuh kembang kacang hijau yang akan ditanam. Gulma atau rumput liar dibersihkan, setelah itu tanah dicangkul sedalam 15-20 cm agar menjadi gembur. Selanjutnya dibuat bedengan dengan ukuran lebar 100 cm, tinggi 50 cm, dan panjang disesuaikan dengan kondisi lahan. Dengan dibuat saluran drainase di antara bedengan dengan jarak 100-20 cm. Yang kedua yaitu penanaman. Kacang hijau yang akan ditanam pada lahan bekas sawah sebaiknya dilakukan pada musim kemarau setelah panen padi. Sedangkan untuk tanah tegalan atau lahan kering sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Tanah yang siap untuk ditanami dilubangi sedalam 3-5 cm. Tiap lubang diberi jarak 40x10 cm atau 40x15 cm. Kemudian setiap lubang diisi dengan 2-4 benih kacang hijau. Selanjutnya lubang ditutup dengan tanah. Bersamaan dengan penanaman benih dilakukan pula pemberian pupuk dasar yang berupa 25-50 kg urea, 100 kg TSP, dan 25-37,5 kg KCl per hektar. Pupuk dimasukkan ke dalam lubang tunggal yang berjarak 5 cm di sisi kiri atau kanan lubang tanam dengan kedalaman 10 cm. 3. Pemeliharaan tanaman. Selama fase perkecambahan benih atau umur 5 hari setelah tanam, tanaman membutuhkan air yang cukup. Pengairan selanjutnya dilakukan pada saat tanaman menjelang berbunga atau umur 25 hari setelah tanam, dan pada saat pengisian kolong atau umur 45-50 hari setelah tanam. Pada fase ini, apabila terjadi kekurangan air, maka biji dan kolong kacang hijau akan kempes. 1 minggu sebelum kolong dipanen, pengairan dihentikan. 1 minggu setelah penanaman dilakukan penyulaman. Tanaman kacang hijau yang mati atau tidak tumbuh diganti dengan benih yang baru. Pada umur 14 hari setelah tanam dan 30 hari setelah tanam dilakukan kegiatan penyiangan dan penggemburan tanah di sekitar pangkal batang. Bersamaan kegiatan penyiangan dan penggemburan dilakukan pemupukan susulan. Pupuk yang diberikan berupa urea 50 kg per hektar, TSP 50 kg per hektar, dan pupuk KCl 50 kg per hektar. Pupuk dimasukkan ke dalam lubang tunggal sedalam 10 cm di sisi yang berlawanan dengan pemupukan yang pertama, atau dapat pula dimasukkan ke dalam larikan kemudian ditutup dengan tanah. Yang keempat adalah pengendalian hama yang menyerang. Pengendalian hama dan penyakit juga perlu dilakukan secara rutin. Hama yang biasa menyerang kacang hijau adalah lalat kacang, pengeruk daun, kutu strips, dan uat. Sedangkan penyakit tanaman kacang hijau biasanya adalah bercak daun, embun agung, dan virus kuning. Yang kelima yakni panen. Kacang hijau dapat dipanen pada umur 60-85 hari setelah tanam.
Kacang hijau yang siap panen ditandai dengan polong yang berubah warna dari hijau menjadi warna coklat kering bahkan hitam. Kacang hijau dipanen dengan cara dipetik. Apabila panen ditunda terlalu lama, maka polongnya akan pecah dan terkelupas. Untuk panen selanjutnya dapat dilakukan dalam jarak 3-5 hari. Yang terakhir yakni pasca panen. Polong yang telah dipanen dikumpulkan, kemudian dijemur di atas lantai penjemuran. Pengeringan dapat pula dilakukan dengan menggunakan mesin pengering. Selanjutnya, polong dimasukkan ke dalam karboni dan dipukul-pukul hingga polong pecah. Pemisahan kulit polong dan biji dilakukan dengan cara ditampih menggunakan nyiram. Biji kacang hijau yang sudah bersih dimasukkan